Bismillahirrahmanirrahim. Let's continue our ngaji. Bismillahirrahmanirrahim. Page 110. 110. Hadis 57, right? Bismillahirrahmanirrahim. I send the screenshot in the group. Ais Akobanam, the hadis. As-salis an Abi Sufyan Sakhr bin Harbin radhiyallahu an fi hadisihi at-tawil from Abi Sufyan Sakhr bin Harb radhiyallahu an in the very long hadith fi qissati Hirakla in the story of Heraclius. Qala Heraclius said, "Famada ya'murukum." This is actually the short version from the very long hadith. There is the correspondency between Rasulullah and the king of Heraclius with a very long letter. At the time, Rasulullah always sent many delegations to the many kingdoms. Yeah, the Sahabat brings the letter from Rasulullah to many kings at the time. One of the kings is Heraclius. What is the content of the letter? Of course, the invitation to embrace the Islamic religion. Okay, so famada ya'murukum, and then Heraclius asks to the messenger, the person who bring the letter, yani an-Nabi sallallahu alaihi wasallam. And then Abu Sufyan said, "Qultu yaqulu." Abu Sufyan said to the Heraclius that Rasulullah advised him, "U'budullaha wahdahu wa la tusyriku bihi syai'a." To worship Allah subhanahu wa ta'ala and do not make any companion, make any partner for Allah subhanahu wa ta'ala from everything. Watruku ma yaqulu aba'ukum, and leave what your father, your grandfather said to you. It means that the father and grandfather are still in the kufr. Wala tusyriku bi syai'a. Watruku ma yaqulu aba'ukum. Do not follow, do not imitate what your father believe. Wa ya'muruna bis salat, and then Rasulullah asks us to do 5 times prayer. Wasudki, and also being honest. Wal afafi. Wal afaf. Afaf means tidak minta-minta. Ya. Afaf itu hidup secara bersih. Ya. How to live independently and do not easily ask too many people. That's the meaning of afaf, menjaga diri. And also Rasulullah order us to keep the silaturahmi. Wassilah muttafaqun alaih. Jadi Raja Heraklius ini kepo sama utusannya Kanjeng Nabi bernama Abu Sufyan. Muhammad memerintahkanmu apa, gitu kan? Terus Abu Sufyan ensure that the first, worship to Allah only, and second one, do not follow our grandfathers, means worship the berhala. And then he asks us to pray 5 times prayer, and then being honest, and then to have iffah, and then the 6th, to keep silaturahmi. Muttafaqun alaih. This is the teaching of Islam, and that's the king of Heraclius. There is an interest in his heart. There is a tendency from his heart, from the bottom of his heart, about the teaching of Islam.
And then there is an explanation that in the end of his days, before he died, the king of Heraclius, maybe silently, he embraced the Islam, but without telling the society, his people, yeah, just for his belief. Biasanya kan some of the kings kalau masuk Islam itu untuk dirinya sendiri, karena dia ndak pengen masyarakatnya itu ikut-ikutan gitu, hanya untuk dirinya sendiri. Wasadis an-Nabi, we skip the long hadis. Wasadis an-Nabi Khalid Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-bay'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa. The seller and also the buyer, it means that the transaction, both of them have the right to choose as long as they do not separate. Penjual dan pembeli dalam keleluasaan memilih barang selama mereka berdua belum berpisah. So this is from Rasulullah, the ethic of selling and buying, the ethic of doing transaction. But nowadays, the online, if you purchase something online, you can also doing the negotiation from the chat. It means that we are still in the right to choose the best offer. Okay, tawaran yang terbaik, and then you choose which one is the best. You ask the detailed information. That's as long as you do not separate, as long as you do not leave the chat or end the chat. Jika mereka berdua berlaku jujur, fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bai'ihima. And if both of them are honest and both of them are transparent, explain everything about their things, their goods, so both of them get the bless from Allah subhanahu wa ta'ala in his trade, in his transaction. If you as the seller are honest, you explain everything, you explain the plus and the minus of your things, of your goods, for example, so there will be a barakah. It means that the opposite meaning, if the seller is dishonest, yeah, he hides something from his things, from his goods, so there will no barakah from his trade. Jadi yang dibarokahi itu adalah kejujuran. Kalau penjualnya jujur, berkah. Jadi dia kalau ada minusnya disampaikan, umpama ini HP-nya pernah jatuh, kepentok, banyak dikit tapi tidak ngaruh, umpama ya. Harganya ini pernah diganti ininya, umpama. Sampaikan aja, itu walaupun nanti harganya berkurang, tapi itu ada barokahnya. Daripada berbohong, tapi Allah tidak suka. Wa in kadzaba, if both of them or one of them lie, wa katama muhiqat barakatu bai'ihima. Lie and then one of them hide something, so Allah will erase, Allah will delete the barakah from his transactions. Muttafaqun alaih. So this hadith is still there is a relationship with the siddiq or jujur, yeah, or being honest. Okay, next bab or chapter 5. Muraqabah. Muraqabah, yeah. Muraqabah means the feeling that we always be watched by Allah subhanahu wa ta'ala. Merasa selalu diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, itu adalah namanya muraqabah. Muraqabah. Kita merasa selalu diawasi oleh Allah. Ini adalah pangkat dari ihsan. Jadi dalam Islam itu ada apa? Iman, Islam, ihsan. Nah, ihsan ini ya implementasi dari muraqabah ini. Anta abudallah ka'annaka tarahu fa illam takun taraka. Ya, jadi kita beribadah kepada Allah seolah-olah kita melihatnya. Kalau kita tidak melihat, maka Allah lah yang melihat kita. Itu ihsan. Kalau orang itu merasa muraqabah, there will be no corruption. Okay?
there will be no fraud, dishonest, because we feel that Allah always watch us. Allah Subhanahu wa taala said in his Holy Quran, alladzi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin. Surah Asy-Syu'ara. Allah yang melihat kamu ketika kamu berdiri untuk salat dan melihat pula perubahan gerak badanmu di antara orang-orang yang sujud. Artinya Allah selalu melihat kita. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa huwa ma'akum aynama kuntum. Ini dalil muraqabah juga. And he, Allah, always be with you whenever you are. Dan dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Jadi jangan pernah merasa kita sendirian. Laksana ketika when Rasulullah give amusement, a pleasure to his companion Abu Bakar As-Siddiq when he's feeling very worried in the cave, and then Rasulullah said, Innallaha ma'ana. Allah always with us, be with us. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Kemudian hadis atau dalil yang ketiga, Innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama'. For verily, tidak ada satupun bagi Allah yang bersembunyi atau tersembunyi di bumi dan tidak pula di langit. It is very clear. Ya, in the sight of Allah Subhanahu wa taala, everything is very clear. No one can hide, no one can keep secret. Ya, if someone doing maksiat to Allah and then he hide himself in the very corner place, for example, Allah still watch him. And then inna rabbaka labil mirsad. Sesungguhnya Tuhanmu benar-benar mengawasi. Surat Al-Fajr. Inna rabbaka labil mirsad. What is the next ayat? Terusannya apa ini? Inna rabbaka labil mirsad. Apa? Saya kok lupa. Inna rabbaka labil mirsad. Ngeblank ya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Dia mengetahui pandangan mata yang khianat, mata yang dipakai untuk selain kebenaran, dan apa yang disembunyikan oleh hati. Mata ini kalau menurut para ulama, ya, cideranya mata, cedera itu maksudnya apa? Digunakan tidak baik, bukan hanya untuk melihat kemaksiat, tapi juga menurut para ulama, kita memandang orang dengan pandangan merendahkan, itu juga bagian dari maksiat mata. For example, you see someone and then you look down, meremehkan dia, itu pandangan yang seperti itu, ngenyek, pandangan yang seolah-olah merendahkan, menghina dia, itu juga termasuk maksiat mata. Paham? Tapi sebaliknya, ya kan, kalau pandangan kita itu kagum, mengagungkan terhadap seseorang, hormat, itu kan beda ya pandangan mata itu ya. Apa peribahasanya itu? Mata adalah jendela hati ya. Betul? Peribahasanya. Mata adalah jendela hati. Hah? Saya tak takut ChatGPT. Ada enggak ini? Oh iya betul. Anda kok ragu-ragu ya? Saya ikut ragu-ragu malah. Mata adalah jendela hati. Ini ChatGPT ini. Ya, ungkapan mata adalah jendela hati. It means that through our eyes, seseorang bisa melihat dan merasakan yang tersembunyi di dalam hati. Entah itu kebahagiaan, kesedihan, cinta, kebohongan, ya. Pandangan itu. Makanya ada syair yang mengatakan, wa ainur ridho an kulli aibin kalilatun. Kama anna aina sukhti tubdil masawiyah. Kalau pandangan orang itu senang terhadap segala sesuatu, pandangan ini akan tumpul. Maksudnya tumpul itu yang jelek-jelek itu tidak kelihatan. Seperti pandangan seorang kekasih ya, melihat kekasihnya, kan pandangan senang ini. Kejelekannya itu tertutupi, tumpul bahasanya. Tapi sebaliknya, wa ainu sukhti tubdil masawiyah. Pandangan yang tidak senang, pandangan terhadap musuh atau orang yang tidak disukai, itu yang tampak tuh bedi al-masawiyah, kejelekan-kejelekannya tok. Sebaliknya,
Nah itulah kalau dalam bahasa Indonesia, mata adalah jendela hati. Karena melalui mata kita bisa merasakan happiness, sadness, love, bahkan kebohongan. Mata seringkali berbicara lebih jujur daripada kata-kata. Oh ini kata Syekh ChatGPT ini ya. Jadi mata itu seringkali berbicara lebih jujur loh ya daripada apa? Kata-kata. Karena emosi yang tulus sulit disembunyikan di balik tatapan. Ungkapan ini mengajarkan kita untuk lebih peka terhadap perasaan orang lain, cukup dengan menatap dalam diam. Oh, jadi kita itu melatih kepekaan perasaan terhadap orang lain, cukup dengan menatap dalam diam. Makanya dinamakan apa? Mata adalah jendela hati. Ya orang kalau ketemu kekasihnya matanya kan berbinar-binar kan gatal. Tapi sebaliknya ketemu dengan orang yang tidak diharapkan, pandangannya sudah lain. Tidak diharapkan kayak males kayak apa gitu ya. Makanya kan ada beberapa orang yang dalam psikologi itu kan ada hidden gesture, ada hidden gesture ya, hidden apa ini psikologi kayak apa kode-kode tertentu ya, dari gerak-geriknya seluruh tubuhnya termasuk pandangan mata itu ada maknanya sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman di Gumang. Nah, itu tadi ayat ini dalam surat Ghafir. Allah mengetahui pandangan mata yang khianat dan apa yang disembunyikan oleh hati. Kemudian hadisnya banyak sekali. Ini hadis yang pertama panjang. Wa amal hadis fal awwal an Umar bin Khattab radhiyallahu an qala bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis yang masyhur ini di mana? Kitab Arba'in Nawawi radhiyallahu. One day when we were sitting down with Rasulullah and many companions, many sahabat, one day suddenly there is a mysterious person. Ittala alaina rajulun syadidu bayadis sawbi. Tiba-tiba muncul di hadapan kita seseorang yang bajunya itu putih, bajunya putih. Syadidu sawadis sya'ri, and his hair is very black. Hitamnya itu hitam, sangat hitam. La yura alaihi asarus safar. Tidak seorang pun di antara kami yang mengenalnya. Tidak ada yang kenal. Tiba-tiba datang di situ ikut nimbrung. Ya. Wala ya'rifu minna ahad. Ya, artinya tidak terlihat padanya bekas perjalanan jauh. Kalau orang datang dari kejauhan kan kelihatannya. Ini moro-moro koyok-koyok langsung teko gitu. Tidak ada yang tahu dari kita hatta jalasa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai dia duduk kepada Nabi, duduk mendekat kepada Nabi. Fasnada rukbataihi ila rukbataihi. Kemudian dia menyandarkan kedua lututnya kepada kedua lutut beliau. Ini budaya Arab. Budaya Arab itu istilahnya ya, menyandarkan dua lutut kepada dua lutut. Lutut ketemu lutut. Semuanya saya ngobrol dengan Anda, itu artinya menunjukkan kedekatan. Menunjukkan apa? Kedekatan. Posisi yang sangat dekat. Itu istilahnya fasnada rukbataihi ila rukbataihi. Tapi ada juga istilah lain dalam fikih itu. Kanjeng Nabi itu kalau dalam hadis, kalau menunjukkan sesuatu yang dianggap tabu itu dengan bahasa yang halus seperti intercourse, you know, with the marriage couple. Itu kata Nabi adalah jalasa ala fakhidaihi al-arba. Tidak langsung jima, tidak langsung diartikan jima, tahu jima ya. Tapi kata Kanjeng Nabi jalasa ala fakhidaihi al-arba. Duduk di atas empat pupu. Ini kiasan saja. 4 paha, maksudnya bersetubuh. Ya kalau 2 pupu ketemu 2 pupu kan 4 pupu, maksudnya adalah yaitu. Nah, itu bahasa kiasnya seperti itu. Nah, ini adalah bertemunya 2 lutut. Artinya duduk sangat dekat sekali. Sahabat ya heran semua, wondering, sahabat, who is he? Why he is very near to Rasulullah? And then setelah itu dia bertanya, ya Muhammad akhbirni anil Islam. Oh Muhammad, tell me about Islam. Give me the information about Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah said, al-Islam, Islam adalah satu, antasyhadu an la ilaha illallah. Yang kedua, wa anna Muhammadan Rasulullah, wa tuqimus shalah, wa tu'tiyaz zakah, wa tusuma Ramadan, wa tahujjal bait in istata'ta ilaihi sabila. And then he said,
you are right. Fa'ajibna lahu. We are very wonder. He asks and then he approve by himself. Dia yang nanya kok dia yang membenarkan. Sahabat ini bingung. Wong iki takok kok takok dewe, dia membenarkan sendiri. Sopo iki? Dia bertanya lagi. Fa akhbirni anil Islam, anil iman. Tell me about iman. And then Rasulullah answered, antu mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'minu bil qadar khairihi wa syarrihi. Terus laki-laki tadi mengatakan sodakta, engkau benar. Qala fa akhbirni anil Islam. Yang terakhir ya, akhbirni anil Islam. Tell me about ihsan. Ihsan. And then Rasulullah said, anta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kemudian dijawab sama Rasulullah, ihsan itu adalah engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihatnya. Jika engkau tidak melihatnya, maka dialah yang melihatmu. Dia tanya lagi, qala fa akhbirni anis sa'ah. Dia bertanya, ceritakan kepadaku tentang kiamat. Qala mal mas'ul anha bi'alama minas sa'il. Kata Nabi, yang ditanya tentang kiamat tidak lebih mengetahui dari yang bertanya. Maksudnya Nabi tidak tahu. Yang lebih tahu itu yang nanya, yakni malaikat. Kemudian qala, ya wes kalau gitu qala fa akhbirni an amaratiha. Kisahkan saya tentang tanda-tandanya saja. Nah, baru Kanjeng Nabi tahu. Qala, yang pertama, ciri-ciri kiamat, antalidal amatu rabbataha, kata Nabi, yakni bila nanti di akhir zaman itu banyak wanita atau budak wanita melahirkan majikannya. Ibu yang melahirkan anak-anak durhaka. Itu bahasa kiasannya Nabi ya. Budak wanita melahirkan majikan. Ini kan bahasanya indah sekali. Ya maksudnya kalau kita paham sekarang ini adalah banyak anak yang durhaka. Seolah-olah orang tua itu adalah budak yang disuruh-suruh. Kemudian wa antarul hufata al-urata. Kemudian al-alah ri'asya yatatawaluna fil bunyan. Kemudian setelah itu engkau melihat orang-orang yang tadinya tidak beralas kaki, nyeker, telanjang, bajunya compang-camping, miskin, mengembala kambing, saling berlomba meninggikan bangunan. How do you interpret this? Kata Nabi, ini kan kode-kode semua dari Nabi. Engkau melihat ada orang miskin, mengembala kambing, tidak pakai sandal, bajunya compang-camping, tiba-tiba berlomba-lomba membangun bangunan yang tinggi. Maksudnya adalah di akhir zaman banyak orang kaya mendadak. Banyak negara-negara yang asalnya kismin menjadi negara kaya. Contoh seperti apa? Dubai. Itu ciri-ciri kiamat. Dubai kan tahun berapa itu? Tahun 70 apa 60 apa 80 kan masih padang pasir toh. Sekarang sudah hampir tidak ada itu. Bahkan bikin pulau buatannya. Menaranya tinggi, Burj Khalifah itu ya. Was. Sana mobilnya polisi saja Lamborghini. Ya. Di sini kan pakai APV itu. Mobil desa itu ya. Di kampung-kampung itu. Yang asalnya seperti itu tiba-tiba besoknya sudah ibaratnya begitu. Artinya apa? Artinya banyak kesenjangan yang terjadi. Tiba-tiba engkau melihat orang yang kemarinnya itu masih nyeker, besoknya itu sudah bangun bangunan yang tinggi. Banyak kesenjangan ekonomi. Sumantolako, kemudian orang itu pergi. Habis nanya terus pamit. Falabistu malian, kata Sayyidina Umar, saya terdiam, menunggu cukup lama. Kemudian Nabi memecah keheningan. Ya Umar, atadri manis sa'il. Wahai Umar, tahu enggak kamu siapa tadi yang bertanya? Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Kata Umar, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Qala, ini Sayyidina Umar ya orang jawab, saya enggak tahu Kanjeng Nabi, tapi jawabannya Allah dan Rasulnya lebih tahu. Qala fa innahu Jibril. Dia adalah malaikat Jibril. Jadi Jibril itu bisa berubah wujud menyerupai manusia. Fa innahu Jibril. Seandainya kalau zaman sekarang, tadi malaikat Jibril tuh, orang ngono tak ajak selfie dhisik. Wis ilang wonge ya. Fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Jibril mendatangi kalian untuk mengajarkan kepada kamu
agama kamu. Jadi itu pelajaran langsung ya, tapi melalui Kanjeng Nabi. Sahabat menyaksikan itu tadi. Ya, tentang apa? Tentang definisi Islam, tentang definisi apa? Iman, tentang definisi apa? Ihsan, terus ciri-ciri apa? Kiamat. Seperti itu. Oke. Jelas hadis As-Sani an Abi Dzarrin Jundub bin Junadah wa Abi Abdurrahman Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsuma kunta wattabi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Ini hadis yang masyhur ya. Ayo ikuti saya biar Anda hafal. Ittaqillaha haitsuma kunta wattabi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Ini hadis tentang definisi takwa. Takwalah kepada Allah di mana saja kamu berada. Be fear to Allah Subhanahu wa taala whenever you are, and then do a kindness after a bad. Setelah kamu merasa melakukan kejelekan, langsung kamu ganti dengan kebaikan. Tamhuha itu akan mendeletnya, mengirisnya. Artinya apa? Artinya Allah itu Ghafur. Maghfirahnya Allah itu luas sekali. Allah tidak akan membiarkan kita terpuruk. Seandainya kita melakukan 1000 kesalahan, 1000 maksiat, maka kata para ulama jangan sampai putus asa. Selagi kita masih diberikan kehidupan, Allah selalu membuka tangannya. Barang siapa yang bermaksiat di malam hari umpama, Allah menunggunya untuk bertaubat besoknya, dan seterusnya. Begitu. Jangan ada putus asa, karena putus asa itu di dalam Al-Quran itu adalah sifat-sifatnya orang yang kufur, orang-orang yang kafir. Tidak boleh putus asa dari rahmatnya Allah. Nah itu tadi, kalau kita pada suatu waktu kok karena kedhaifan kita melakukan kejelekan, langsung dibalas dengan ditutupi dengan kebaikan yang lain. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Ini dalil tentang interaksi. Kita bergaul dengan manusia, maka bergaul dengan akhlak yang baik. Sebaik-baik kita, kata Rasulullah, adalah sebaik-baik manusia yang paling baik akhlaknya. Rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasanun. Wallahu alam.